siapa yang ingat di sini kita minggu lalu belajar tentang apa? Baik, benar sekali. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang fakta dan opini. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami materi tentang fakta dan juga opini. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri kalimat fakta dan juga opini. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan contoh-contoh dari fakta dan juga opini. Nah, apa sih pengertian dari fakta dan juga pengertian dari opini? Fakta adalah suatu keadaan yang benar-benar terjadi atau yang nyata kejadiannya. Sementara opini itu suatu keadaan yang belum tentu terjadi kebenarannya. Nah, sedangkan ciri-ciri yang membedakan fakta dan juga opini itu, yang pertama, fakta itu menyampaikan kejadian yang sedang atau telah terjadi, di mana kejadian itu memang benar-benar terjadi secara nyata. Sedangkan di kalimat opini itu memberikan pandangan peristiwa yang belum pasti terjadi atau bisa saja terjadi di kemudian hari. Sedangkan ciri-ciri fakta dan opini yang kedua itu, informasinya itu berdasarkan data, di mana kalimat fakta yang berdasarkan data ini contohnya itu bisa melalui gambar, melalui berita, foto, atau bukti-bukti yang membuktikan bahwa itu terjadi kebenaran kejadiannya. Lalu sedangkan di kalimat opini itu informasinya itu berdasarkan saran, gagasan, ataupun pendapat seseorang. Lalu ciri-ciri fakta dan opini yang ketiga itu ada kalimat fakta itu berupa pernyataan, bilangan statistik, tempat kejadian, tanggal, dan juga waktu kejadian. Sementara kalimat opini itu lebih menggunakan kata frasa. Contoh kata frasa itu ada mungkin, sepertinya, menurut saya, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri yang keempat itu, kalimat fakta itu bersifat objektif. Ada yang tahu objektif itu maksudnya apa? Nggak tahu. Ada sesuai. Ya, betul sekali Nisa. Tepuk tangan untuk Nisa. Jadi maksud dari bersifat objektif itu yaitu menyatakan perasaan netral atau tidak memihak siapapun. Sedangkan di kalimat opini itu bersifat subjektif. Subjektif itu maksudnya memiliki tujuan untuk menilai
kalian, di mana kelompok 1 itu akan menjawab LKPD 1 pada kegiatan 1. Sementara kelompok 2 itu menjawab LKPD 1 kegiatan 2. Nah, untuk kelompok 3 menjawab LKPD 2 yang nomor 1 dan juga nomor 2. Sementara yang kelompok terakhir itu menjawab LKPD 2 nomor 3 dan juga nomor 4. Silakan kelompok 1. LKPD 1 kegiatan 1 dipresentasikan. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Baik, jadi kami dari kelompok 1 ada anggotanya Arida, Somi, Muskirah, dan Aprilia. Jadi setelah menyaksikan video tadi, tentukanlah fakta dan opini yang tepat pada kalimat berikut dengan mencentangnya. Nah, yang pertama, Dimas berpikir bahwa Tony adalah teman terbaiknya di dunia. Itu masuk ke dalam opini. Kemudian yang kedua, Dimas minta ditraktir makan oleh Tony. Itu masuk ke Perhatikan fakta. ya. Kemudian percakapan terjadi di dalam sebuah kereta. Itu masuk ke dalam fakta. Kemudian sushi adalah makanan terenak sedunia. Itu adalah opini. Kemudian Dimas duduk di dekat jendela. Itu masuk ke dalam fakta. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1? Tidak. Baiklah, sekarang kelompok 2 akan menjawab pertanyaan LKPD 1. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota Anita, Rahma, Sandra, Mastura, dan Nisa. Soal yang pertama, Tony tertawa mendengar perkataan Dimas. Itu termasuk fakta. Lalu percakapan terjadi di dalam sebuah perpustakaan. Itu juga termasuk fakta. Lalu Tony adalah orang yang baik. Itu adalah opini. Dimas ingin meminjam motor Tony. Itu juga fakta. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana jawabannya? Apakah ada yang berbeda? Oke, nah sekarang kelompok 3 akan menjawab LKPD 2. Silahkan. Itu dari gambar yang pertama, yaitu bis kita. Faktanya bis kita dibuat dari gaduh pilihan. Sekarang ini, Bu. Lanjut aja. Opininya yaitu paling enak tiada duanya. Yang gambar kedua yaitu pulpen keren. Faktanya tersedia dalam 3 warna pilihan. Opininya anak keren pakai pulpen merek keren. Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3? Selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan. Baik, kami dari kelompok 4. Gambar nomor 3 itu gambar teh pucuk harum. Faktanya adalah dari pucuk teh pilihan dengan opininya rasa teh terbaik ada di pucuknya. Yang keempat, sampo. Faktanya yaitu samponya mengandung urang-aring, daun lidah buaya, dan sisa ginseng yang membuat rambut Anda bersih, kuat, dan berkilau. Opininya membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti petir. Segera beli produk di atas terdekat. Baiklah, jawabannya sama semua ya? Oke, terima kasih. Baiklah, kita apresiasi dulu untuk setiap kelompok. Nah, mungkin sampai di sini saja